Pada pagi ini materi yang sengaja kami persiapkan adalah menjaga atau melestarikan kualitas keimanan seseorang. Karena apa? Bahwa keimanan seseorang ini bersifat fluktuatif, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, tergantung dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Rata-rata ketika kita berada di bulan Ramadan itu melaksanakan ibadah apa saja terasa kok mudah. Yang biasanya baca Quran itu satu halaman sudah cukup, sudah puas, sudah selesai. Tapi ketika di bulan Ramadan punya target, saya harus khatam 4 kali atau 3 kali dalam 1 bulan. Tapi kenapa di bulan lain kok tidak? Nah, inilah yang menjadikan gambaran bahwa keimanan seseorang ini memang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan kedamaian itu di dalam hatinya orang-orang beriman agar imannya bertambah bersama keimanan orang-orang lain. Artinya bahwa kedamaian yang kita rasakan ini adalah berkat limpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini dirasakan oleh pribadi-pribadi yang berbeda-beda. Ini ada sebuah kisah di suatu pagi hari di perkampungan pertanian. Di sana banyak orang yang duduk-duduk di depan rumah sebelum dia pergi ke sawah sambil menunggu persiapan makan siang, ya, menunggu perkuat yang sedang dibikin oleh istrinya. Dia biasanya duduk-duduk di depan rumahnya. Tiba-tiba di jalan itu ada seorang pedagang telur yang ban sepedanya itu bocor atau kempes. Nah, di sana banyak orang yang melihat, tapi sikapnya hanya sebatas mengasih tahu, Pak, tukang tambal bannya atau yang punya pompa itu ada di sebelah sana. Jadi beberapa orang itu hanya ngasih petunjuk bahwa yang punya pompa itu di sebelah sana, di bengkel sebelah sana. Tapi ada satu orang yang dia tidak memberi petunjuk terhadap orang itu, terhadap pedagang telur, akan tetapi dia justru menyuruh berhenti, Pak, tolong berhenti di sini, saya pinjamkan pompa di tetangga sebelah saya. Setelah dipompa, ya, kondisi sepedanya itu sudah bisa jalan lagi. Nah, di samping itu bahwa sebelum bannya bocor tadi dia sempat terjatuh, sehingga telur-telurnya itu hanya ada beberapa butir yang terjatuh dan pecah retak. Dia pikir bahwa ini kalau saya jual nggak laku, maka ada beberapa biji ini saya berikan kepada orang yang telah membantu saya. Jadi kesimpulannya di sini bahwa beberapa orang tadi hanya ngasih petunjuk bahwa yang punya pompa itu di sebelah sana. Ada satu orang yang nggak ngasih petunjuk tapi langsung meminjamkan pompa. Tapi apa? Allah yang memberikan rezeki kepada orang yang beri petunjuk. Dengan menyatakan tukang telur tadi, Pak, ini ada telur tadi yang jatuh retak-retak, ini kalau saya jual pun nggak laku, sudah ini untuk Bapak. Jadi mungkin ada 5 atau 10 telur yang diserahkan. Nah, di situ orang kan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Karena keimanannya, ia membantu orang lain yang sedang membutuhkan bantuan, sehingga Allah gantian membantu dia. Yang mungkin awalnya yang mau digoreng oleh istrinya itu berupa tahu atau tempe, berubah menjadi telur. Sementara yang lain tadi tidak mendapatkan apa-apa. Nah, inilah sebuah gambaran yang mengisyaratkan bahwa kehidupan kita, sikap kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kualitas keimanan tadi saya katakan itu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain,
sehingga tergantung dari ikhtiar dari orang-orang yang beriman itu sendiri. Apakah berusaha untuk meningkatkan kualitasnya, atau mungkin cukup biasa-biasa saja, atau bagaimana, atau bahkan mungkin malah turun. Digambarkan bahwa kualitas keimanan seseorang itu dikaitkan dengan aktivitas kita sehari-hari. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikaitkan kualitas keimanan itu dengan pergaulan dengan sesama manusia. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik atau lebih baik diam. Jadi keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir dikaitkan dengan ucapan-ucapan kita dengan orang lain. Sementara kita setiap hari bertemu dengan orang lain, nah ini ucapan kita gimana? Kata-katanya ini yang menyenangkan atau kata-kata yang nyelekit? Apa nyelekit itu? Nyelekit itu kata-kata yang menyakitkan. Nah ternyata disitulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kualitas keimanan manusia itu. Makanya apabila berjumpa dengan orang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan petunjuk kepada kita, awala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu. Apakah engkau mau saya tunjukkan kepada suatu perbuatan yang apabila engkau lakukan, maka di antara kalian akan saling menyayangi. Jadi dinyatakan awala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah engkau saya tunjukkan pada suatu perbuatan yang apabila engkau lakukan, di antara kalian akan saling menyayangi. Kemudian Rasulullah melanjutkan afsus salam, tebarkanlah salam. Jadi ketika kita bertemu kepada orang lain, menebarkan salam, paling tidak ucapan salam kita adalah assalamualaikum. Maka dengan ucapan itu terus ada balakan lagi, maka di antara keduanya akan timbul rasa saling menyayangi, merasa bahwa dia adalah sahabat saya. Jadi ketika kita berjumpa dengan orang lain ini ternyata ada kaitannya dengan kualitas keimanan seseorang. Sehingga kalau kita ketemu, mari kita biasakan dengan mengucapkan assalamualaikum. Itu yang paling tidak. Kalau yang lengkap ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ucapan salam itu artinya adalah doa. Assalamualaikum, mudah-mudahan engkau selamat. Mudah-mudahan engkau mendapatkan keselamatan. Kalau dilanjutkan lagi warahmatullah, mudah-mudahan engkau dirahmati Allah. Kalau dilanjutkan lagi wabarakatuh, mudah-mudahan engkau mendapatkan nilai tambah atau berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu cara meningkatkan kualitas keimanan, yaitu dengan cara bicara yang baik. Dan kalau nggak bisa bicara yang baik, ya lebih baik diam saja. Makanya ketika kita di era konten seperti sekarang ini, kadang-kadang mungkin pengen cari perhatian orang lain, ucapan yang dilontarkan adalah ucapan-ucapan yang kadang-kadang menyakitkan, ucapan ngolok, ucapan-ucapan yang hanya mencari perhatian saja, menyakitkan orang, menyumpai orang, dan sebagainya. Ini harus kita hindari. Karena apa? Ucapan kita itu adalah gambaran dari kualitas keimanan kita. Lebih baik diam saja. Biar aja dikasih komentar, kok pasif di grup dan lain sebagainya, nggak masalah. Daripada aktif, tapi kata-kata atau ucapan-ucapan atau informasi yang disampaikan justru informasi yang menyesatkan. Jadi ini gambaran tentang salah satu cara meningkatkan, melestarikan keimanan seseorang, yaitu bicara yang baik atau diam saja.
Diam bukan berarti nggak ngasih pengaruh apa-apa, karena di suatu saat yang tepat dia baru memberikan respon. Terus ada lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangganya. Jadi dengan tetangga ini sikap kita juga ada kaitannya dengan kualitas keimanan. Apakah baik ataukah cuek atau apa, ini Allah yang akan menilai bahwa kualitas keimanan kita terkait dengan tetangga itu seperti itu Allah yang akan menilai. Bahkan di sebuah hadis yang lain dinyatakan tidak sempurna keimanan seseorang yang bisa tidur dalam keadaan perutnya kenyang atau perutnya kenyang tapi dia tidur, sementara tetangga kiri kanannya ada yang kelaparan dan tidak bisa tidur. Ini artinya memberikan gambaran bahwa kita harus peduli dengan tetangga. Peduli dengan tetangga artinya jangan sampai bahwa kita bisa tertawa, kita bisa gembira, sementara tetangga kiri kanan kita menangis gelisah karena kelaparan. Masya Allah, jadi peningkatan kualitas iman kepada Allah dikaitkan dengan kepedulian dengan tetangga. Selanjutnya bahwa kualitas keimanan juga dikaitkan dengan penghormatan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dayfahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tamunya. Kita dianjurkan untuk menghormati tamu. Dan tamu itu yang dianggap sebagai tamu itu batasnya 3 hari. Jadi kalau kita bertamu kepada orang lain, menginap, ya itu batasnya kita sebagai tamu itu hanya 3 hari 3 malam. Selebihnya itu walaupun kita masih berada di situ, kita harus berupaya menjadi atau menyatu dengan tuan rumahnya. Kalau selama 3 hari makan disiapkan, minum disiapkan, mandi dan lain sebagainya, tapi setelah 3 hari itu kita harus mandiri menjadi anggota tuan rumah. Jangan sampai bertamu sampai 1 bulan, selama 1 bulan kita dilayani seperti hari pertama. Ini aturan agama kita. Aturan agama kita, jadi kalau kita bertamu itu ternyata batasnya hanya 3 hari 3 malam sebagai tamu, dilayani. Tapi setelah 3 hari itu kita harus menyatu. Nggak usah dilayani, barangkali kalau tamunya itu ibu-ibu ya bisa bantu di dapur. Kalau kita yang laki-laki mungkin ya bisa bantu buka-buka pintu atau apa sajalah aktivitas di dalam rumah itu. Artinya jangan sampai kita menjadi tamu itu sampai berbulan-bulan. Ya statusnya memang tamu tapi keberadaan kita harus menyatu dengan tuan rumahnya. Ini Masya Allah, untuk menjaga meningkatkan kualitas keimanan ini dikaitkan dengan aktivitas kita sehari-hari. Selanjutnya, kualitas keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikaitkan dengan masalah penampilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak cucu Adam, sungguh telah kami anugerahkan kepadamu suatu pakaian yang dapat menutup auratmu sebagai perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang terbaik. Jadi kita selaku hamba Allah ini dikasih anugerah oleh Allah 2 pakaian. Yang pertama, pakaian yang selama ini kita pakai, yang saat ini kita pakai, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan. Jadi kita pakai baju, kita pakai celana atau pakai pakaian seperti ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perhiasan. Jadi pakaian lahir itu sebagai perhiasan menunjukkan penampilan seseorang. Penampilannya itu anggun,
penampilannya itu cakep, cantik atau gimana, itu bisa ditentukan dari pakaiannya. Dan ada pakaian yang lebih baik, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang terbaik. Kalau pakaian takwa ini terkait dengan masalah perilaku, karena definisi takwa itu adalah al-imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Pengertian takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan ini yang sangat penting. Kalau berpakaian yang rapi, berpakaian yang anggun, itu banyak orang yang bisa apabila memiliki harta. Makanya koruptor-koruptor yang menghabiskan uang rakyat itu kan pakaiannya rapi-rapi, tapi ternyata perilakunya tidak menunjukkan dia sebagai orang yang bertakwa. Tingkah lakunya tidak menunjukkan bahwa dia sebagai orang yang peduli dengan orang lain. Jadi yang terpenting adalah walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang terbaik. Jadi salah satu cara meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah yang terbaik tadi, ya melalui dua jalur yang harus kita lakukan. Yang pertama, jalur yang seperti tadi itu, hormat kepada tetangga, hormat kepada tamunya, peduli dengan orang lain, dan meningkatkan kualitas ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas ibadah yang setiap hari kita lakukan, diantaranya adalah melalui sholat. Kita meningkatkan kualitas sholat kita. Walaupun di sana banyak ada haji, ada zakat dan sebagainya, di sini yang kami perlu sampaikan adalah sholat yang setiap hari memang kita lakukan. Sholat itu jangan hanya sebatas mendirikan, melakukan kewajiban. Karena apa? Di dalam sholat itu ternyata ada salah satu cara kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu kita sholat, mengawali sholat kita setelah takbir itu ada ikrar dia. Kita semua ikrar kepada Allah masing-masing pribadi, walaupun sebagai makmum, sebagai imam, itu ada tuntunan atau cara ikrar bahwa dia sedang sholat. Wajjahtu wajahiyya, aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ardh, kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Ikrar inilah yang kadang-kadang tidak dipahami. Karena apa? Sudah terlanjur biasa baca doa itu buru-buru. Jadi ikrar ini yang seharusnya dipahami bahwa kita ini sedang menghadap Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Tapi ucapan itu nggak masuk ke hati kita karena buru-buru. Oleh karena itu anjurannya ketika kita sholat baca doa iftitah itu, mari kita hayati bahwa kita sedang menghadapkan wajah kita kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian masih di dalam doa iftitah itu pula, di sana ada janji kita, inna sholati, sesungguhnya sholatku. Jadi ibadah yang sedang kita lakukan, wa nusuki, dan ibadah-ibadah lain yang kami lakukan, wa mahyaya, hidup kami, wa mamati, mati kami, lillahi rabbil alamin. Ikrar seperti ini jarang dipahami, sehingga sholatnya maunya cepat saja. Sholatnya cepat karena merasa doanya sudah hafal, dikiranya bahwa membaca doa yang buru-buru itu kan Allah sudah tahu artinya. Tidak seperti itu. Ada etika ketika kita menghadap Allah. Doa itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang wajib justru di Al-Fatihahnya. Jadi manakala kita masih ada waktu luang, mari kita amalkan yang sunnah ini menjadi kebutuhan kita. Walaupun kita sholat sunnah, mari kita awali dengan doa iftitah. Karena doa itulah yang membimbing kita ikrar bahwa kita sedang menghadap Allah. Dan kita juga sedang menyatakan bahwa sholatku, hidup dan matiku, ibadah-ibadahku hanya kepada Allah. Karena apa? Bahwa hidup kita ini adalah berasal dari Allah,
dan akan kembali kepada Allah. Jadi setiap hari kita ikrar dalam sholat kita. Selanjutnya di dalam sholat itu sendiri ada doa. Di antara duduk, di antara dua sujud itu ada 7 doa yang apabila salah satu saja doa itu diijabah oleh Allah, maka kehidupan manusia akan hebat. Doa itu yang pertama, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Kita itu kadang-kadang tanpa sadar memiliki kesalahan atau dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada waktu sholat itu kita dengan sadar juga membaca doa itu, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ketika mengucapkan itu, mari kita berupaya bahwa saya banyak kesalahan-kesalahan. Saya kadang-kadang mengabaikan perintah-perintah Allah, meremehkan perintah Allah. Ya, itu adalah dosa kepada Allah. Yang kedua, warhamni, ya Allah rahmatilah aku. Rahmat itu artinya adalah kasih sayang. Kita bisa seperti ini karena masih disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang masih merasa punya iman, ia sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri terkait dengan masalah rahmat ini menyampaikan, la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi. Kalian tidak akan masuk surga hanya semata-mata karena amal. Kemudian sahabat bertanya, apakah engkau juga demikian wahai Rasul? Betul, bahwa saya tidak akan masuk surga hanya gara-gara amal atau berbuat dosa. Illa ayatan ghadani bi fadlin wa rahmatin, kecuali kalau Allah itu memberikan keutamaan dan kasih sayang. Jadi ternyata bahwa yang menentukan surga atau neraka kita ini bukan hanya semata-mata karena sholat saja, akan tetapi karena kasih sayang Allah. Makanya dalam kehidupan kita ada istilah husnul khotimah, walaupun latar belakangnya itu penuh maksiat atau masa lalunya itu penuh kemaksiatan, tapi ketika akhir hayatnya ini bisa menyebut asma Allah, maka disitulah rahmat Allah berlaku. Dia disayang Allah. Walaupun dulunya penjahat, walaupun dulunya itu penjamret dan sebagainya, tapi di akhirnya hidup itu dia kembali kepada Allah. Ia menyesali perbuatan dan ia lantas mati bisa menyebut asma Allah. Berarti ialah yang sedang dirahmati Allah. Makanya ada ungkapan, selama masih hidup itu terlambat atau telat melakukan kebaikan itu lebih baik daripada telat nakal. Telat baik itu artinya apa? Dulunya orang jahat, tapi di akhir hayatnya dia menjadi orang baik, orang yang taat beribadah kepada Allah. Ya, kalau kita lihat bahwa orang-orang yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum masuk Islam kan banyak yang membunuh anaknya, banyak yang membunuh teman-temannya karena kejahatan. Tapi ketika ia berjumpa dengan Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam, maka kejahatan itu menjadi masa lalunya dan masa depannya adalah masa-masa yang baik, sehingga dikatakan sebagai orang yang husnul khatimah. Jadi jangan telat nakal. Kalau telat nakal itu awalnya rajin sholat, rajin mengaji, di akhir hidupnya justru banyak melakukan kenakalan, kemaksiatan. Itu bahaya. Nah, ini yang kita harus menjaga. Salah satu menjaganya ya menghayati bacaan-bacaan di dalam sholat tadi itu tadi. Di antaranya adalah warhamni, ya Allah rahmatilah aku. Selanjutnya dalam sholat tersebut doanya adalah wajibuni, ya Allah tutuplah kekurangan-kekuranganku. Semua kita ini memiliki kekurangan, semua kita memiliki kelemahan, cuma tidak diketahui oleh orang lain. Kekurangan dan kecurangan itu bisa terungkap karena memang
Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki itu diungkap. Tapi bagi kita ada sebenarnya aib kita ini kalau diketahui oleh orang lain kita akan malu, karena setiap hari kita berdoa kepada Allah minta aib kita ditutup, maka orang lain tidak mengetahui. Jadi wajhurni ini artinya adalah ya Allah tutuplah kekuranganku. Kita punya kesalahan, kita punya kemaksiatan dan sebagainya, ditutup oleh Allah. Dan ditutup ini maksudnya supaya kita tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali pada jalan yang benar. Warfa'ni, ya Allah angkatlah derajatku. Kita semua menghendaki bahwa kita memiliki derajat atau memiliki status yang sama dengan orang-orang yang lain, artinya dihormati, tidak dihinakan. Ya, sebagai gambaran kalau di dalam rumah tangga itu seorang kepala keluarga sering diremehkan oleh anak-anaknya, nah, berarti warfa'ni di situ belum tercapai. Kenapa? Dalam rumah tangga bahwa seorang ayah seharusnya orang yang ditakuti, orang yang disegani, orang yang disayang oleh anggota keluarga. Tapi kenapa kepala keluarga justru dimusuhin oleh anggota keluarganya? Nah, di sini belum warfa'ni. Makanya supaya kita dihormati oleh anak istri kita, ya dalam mengucapkan warfa'ni, ya Allah angkatlah derajatku, ya kita betul-betul mohon kita diberikan kehormatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membina rumah tangga kita. Warzuqni, ya Allah limpahkanlah rezeki. Wa'afini wa'afani, ya Allah berikanlah kesehatan, ya Allah berikanlah kemaafan. Jadi salah satu menjaga kualitas kelestarian keimanan kita adalah pada waktu kita sholat itu menyatakan bahwa kita betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tujuan sholat itu adalah menghadap Allah dengan hati yang khusyuk, sehingga kita tidak buru-buru. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang sholatnya buru-buru, disuruh ulang. Jadi dia masuk masjid, assalamualaikum, waalaikumsalam, ulangilah sholatmu karena engkau belum sholat. Sahabat tersebut ulang lagi sholatnya sampai 3 kali, dinyatakan bahwa wahai Rasulullah, saya nggak bisa sholat yang lebih baik daripada apa yang saya lakukan. Akhirnya apa? Rasulullah menyatakan, apabila engkau sholat pada waktu ruku, tenanglah pada waktu ruku itu sendiri. Artinya tumaninah, tenanglah pada waktu ruku. Jangan sampai sholatnya itu ruku belum sempurna tapi sudah bangkit lagi. Berdiri dia belum tegak, berdirinya sudah turun lagi. Duduk belum sempurna, duduknya sudah bangkit. Artinya sholat yang buru-buru. Itu yang disuruh mengulang oleh Rasulullah. Sholat yang tidak sempurna. Dan sholat yang sempurna itu standarnya adalah lamanya rukuk, lamanya sujud itu hampir sama dengan masa berdirinya. Kana ruku'uhu wa sujuduhu qariban min qiyamihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa rukuk dan sujudnya itu hampir sama dengan waktu berdirinya. Kalau berdirinya itu lama, maka rukuk dan sujudnya juga agak lama. Jangan rukuk sujudnya sebentar-sebentar, tapi lama berdirinya. Ya, jadi seimbang. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Ulangilah sholatmu karena sebelumnya engkau belum sholat. Karena apa? Sholatnya tadi tidak khusyuk. Jadi sholatnya tidak khusyuk. Selanjutnya yang terakhir yang perlu kami sampaikan di sini adalah bahwa salah satu melestarikan keimanan adalah kita memperbanyak ucapan-ucapan kita, lisan kita dengan zikrullah, dengan berzikir. Dengan berzikir. Jadi nggak harus menunggu ada peristiwa baru berzikir, ya. Ketika ingatan kita sadar bahwa saya dulu banyak kemaksiatan, astagfirullahaladzim, langsung seperti itu. Ketika banyak melakukan atau sadar dulu pernah menyakiti hati orang tua, ya pada saat itu juga doakan orang tua, ya Allah ampunlah dosa kedua orang tuaku. Jadi berzikir tidak harus menunggu momentum-momentum yang dianggapnya tepat, bahwa suatu saat kita berpikir
Disitulah Allah sedang mengingatkan kita untuk berzikir kepada Allah. Untuk mengucapkan alhamdulillah ya tidak harus ketika mendapatkan sesuatu dari orang lain, akan tapi begitu kita ingat aku dulu dibantu oleh orang lain, alhamdulillah. Walaupun kita hanya ingat ya, pemberian orang lain dan pemberian sudah lama, kita tetap alhamdulillah. Di situ kesempatan untuk melestarikan kualitas keimanan kita. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, inilah tausiah syukur kita pada pagi hari ini, yang kesimpulannya adalah bahwa keimanan seseorang itu suatu saat bisa naik dan suatu saat bisa turun. Kadang-kadang bisa bertambah, kadang-kadang bisa berkurang. Semuanya itu tergantung dari ikhtiar kita. Mari kita berupaya untuk menjadi hamba Allah yang baik. Setiap saat, setiap hari kita berupaya untuk mengingat Allah. Insya Allah dengan cara seperti itu kita akan jadi hamba Allah yang stabil dalam menjaga keimanan, dan akhir dari hidupnya adalah hidup dalam keimanan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai engkau mati kecuali dalam keadaan beriman dalam Islam. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita bersama keluarga, dan kita diberikan kekuatan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.